Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVmu dan juga sobat unggul TV UMJ. Ketemu lagi dalam program UMJ Talks. Kali ini dalam episode Generasi Entrepreneur dari UMJ. Dan seperti biasa kita berlokasi di Gedung Rektorat, tepatnya di lantai 5 yang juga merupakan studio TV UMJ. Bersama dengan saya Vini Oliani yang akan memandu hingga akhir acara. Dan saat ini di samping saya dan juga di studio TV UMJ ini sudah hadir nih narasumber kita kali ini, yaitu ada Atika Nur Aziza yang merupakan mahasiswi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UMJ yang tentunya juga adalah merupakan pengusaha muda nih di bidang makanan ringan dengan produknya yaitu Chocoblast. Assalamualaikum Aziza. Waalaikumsalam kakak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Baik. Nah, Aziza ini adalah mahasiswi jurusan kesehatan masyarakat tadi ya. Dan alhamdulillah sudah berhasil ini menciptakan produk makanan ya Aziza ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, namanya Chocoblast. Iya, namanya Chocoblast. Chocoblast. Ini itu produknya di sampingnya ya? Iya nih produknya. Iya. Ada rasa apa aja Aziza? Ada rasa dark choco, ada white choco, ada matcha, sama ada tiramisu. Tiramisu. Oh, oke. Nah, awalnya ini kenapa terpikir untuk memulai usaha makanan dan juga Chocoblast ini. Nah, ini jenisnya kalau boleh tahu apakah crunchy, sereal atau apa nih bentuk choconya? Ini ya sereal mix. Jadi sereal mix. Kenapa bisa terpikirkan untuk ini food and beverage ya, makanan. Kenapa nggak pakaian atau yang macam-macam gitu? Ya. Karena melihat ini kan makanan pasti orang-orang semua suka gitu. Ada peluang untuk repeat order gitu. Betul, jadi karena ini kebutuhan gitu. Jadi kayaknya pas nih untuk dijual gitu. Gitu ya. Oke. Mulainya dari kapan tuh Aziza? Mulainya sebenarnya dari 2020, cuman berhenti akhirnya mulai serius di 2022. Setelah COVID. Setelah COVID ya. Iya. Karena pas COVID itu memang banyak yang bekerja work from home ya. Iya. Jadi terpikir mungkin enak nih ya buat nyemil ya. Cocok untuk nemenin sambil WFH gitu. Apalagi kuliah juga kan saat itu masih aktif. Sekarang semester berapa? Sekarang semester 5. Semester 5. Iya. Baik. Nah, ini namanya Chocoblast. Iya. Ini kenapa terpikir namanya Chocoblast? Apa ada maknanya tersendiri? Iya, jadi choco itu kan artinya coklat ya. Terus blast itu ledakan. Jadi coklat yang meledak-ledak gitu, kayak lumer gitu di mulut gitu ya, begitu dimakan langsung meledak gitu rasanya semuanya. Iya, lumer banyak isinya. Iya. Oke, nah terus kamu ini pasarinnya kemana aja? Untuk pasarin kita saat ini masih ke sekolah-sekolah, pesantren-pesantren sama teman-teman sekitar lingkup kampus, univ kayak gitu. Awalnya kamu masih lingkungan terdekat ya? Iya, awalnya masih lingkungan terdekat sampai kita coba untuk masuk pesantren dan alhamdulillah gitu laku 200 sampai 300 pieces per bulan. Wow, lumayan ya. Iya, akhirnya mulai semangat kita kembangin lagi nih pasarnya kayak gitu. Udah mulai coba untuk masuk di supermarket juga? Untuk supermarket kita belum, soalnya kita juga masih kekurangan SDM, jadi kita masih yang lingkup koperasi kecil-kecil kayak gitu. Gitu. Satu timnya ada berapa? Satu timnya saat ini ada 3 orang. 3 orang. Iya. Oke. Nah, kamu boleh ceritain juga nih kira-kira apa ya perjuangan kamu dalam membangun produk sendiri nih? Karena kan berarti artinya nih Aziza udah punya produk sendiri nih ya. Chocoblast itu seperti apa tuh perjuangannya? Perjuangannya dari yang awal itu kita karena masih manual gitu semuanya, kita cari bahan-bahan bakunya yang benar-benar yang bikin teringat gitu, muter-muter ya namanya, cari bahan baku yang harus premium tapi cocok di kalangan orang-orang gitu. Kita cari ke Bogor, ke Depok, kita muter-muter nih mana bahan baku yang cocok gitu sih. Itu jadi cerita tersendiri ya. Cerita sendiri. Perjuangan dalam membentuk brand sendiri ya. Benar. Tadi kan kamu bilang memberikan rasa yang premium ya, coklat yang premium tapi harganya terjangkau. Harganya berapa tuh? Harganya untuk yang kecil 22, yang besar itu 30. Oh, yang besar 30. Iya, yang 22 ini 200 gram. Yang besar 300 gram. Ini ukuran apa? Besar atau kecil termasuk? Kalau yang ini yang large.
Yang besar. Yang besar. Ini yang 30.000. 30.000. Yang kecil ini 22.000. 22.000 ya. Ukuran 200. Beda tipis ya. Beda ya. 100 gram. Beda 100 gram ya. Iya. Tapi dengan harga terjangkau. Ini udah untuk BP POM-nya dan halalnya itu Iya, bagaimana? alhamdulillah kita udah dapat surat izin edarnya, udah dapat PIRT, udah dapat surat sertifikasi halal juga gitu. Jadi udah cocok lah. Iya. Ini memang benar-benar kamu yang ngeracik sendiri atau kamu menggabungkan dari kita coba-coba resep dulu, gitu? kita coba-coba mana nih yang cocok rasanya gitu. Terus alhamdulillah hasilnya seperti ini. Seperti ini. Semuanya yang berperan buat atau Aziza sendiri yang semuanya sih berperan. Semuanya berperan. Semuanya berperan. Berarti kemudian rasanya itu dicoba ke keluarga terdekat, seperti itu ya. Keluarga terdekat, teman-teman. Iya. Yang paling sulit nih, maksudnya yang paling menantang dari proses kamu entrepreneur, menciptakan suatu produk itu apa? Apakah proses pembuatannya ataupun mungkin saat memasarkannya begitu? Kalau untuk memasarkan sih ada cukup kendala juga ya, karena kita juga masih kekurangan modal untuk yang lebih luas gitu. SDM sih kan, kalau banyak peminat tapi kita kekurangan SDM juga kan, itu sebagai tantangan juga tersendiri buat kita itu sih kan. Kalau untuk produksinya sekarang aman? Produksinya insya Allah aman sejauh ini. Aman ya. Kita perlu nambah tim lagi sih, nambah orang lagi untuk masuk ke tim. Iya. Ya, hal yang berkesan apa tuh Aziza dalam kamu membangun makanan ini, Cokoblas ini? Hal yang berkesan sih jatuh bangunnya itu tuh ya saat kita lagi butuh bahan baku, terus orang-orangnya juga gak ada gitu. Justru ketika permintaan melonjak ya? Permintaan melonjak gitu, order melonjak, terus SDM untuk bikinnya itu tuh yang terus gimana kamu nyiasatinnya? akhirnya kita membatasi pesanan dulu, membatasi pesanan, kita oper untuk bulan berikutnya kayak gitu. Jadi selalu ada gitu tiap bulan. Baik. Aziza sepertinya memang suka ini ya, berusaha gitu. Sebelum Cokoblas ini ada usaha yang lainnya juga? Iya, sebelumnya pernah juga jualan seblak. Tapi yang versi udah jadi gitu loh, instan. Instan, seblak instan. Seblak cuanki instan gitu. Baik. Ini menarik sekali. Kita akan lanjutkan kembali Aziza, tapi kita jeda sebentar ya. Dan juga pemirsa serta Sobat Unggul TV UMJ, jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ, terima kasih masih bersama kami dalam UMJ Talks. Kali ini kita membahas tema generasi entrepreneur muda dari UMJ. Ini ada Aziza ya, dengan produknya namanya Cokoblas ya. Nah, Aziza ini juga pernah ikut lomba ya Aziza ya? Iya, alhamdulillah. Ikut lomba entrepreneur, itu lomba apa Aziza namanya? Itu lomba juara 1 bootcamp. Jadi kita semacam kemah gitu, ada narasumber materi, terus di dalamnya kita lomba pitch deck. Jadi menjelaskan proposal bisnis. Berapa hari itu? Itu 3 hari. 3 hari dan Aziza menang juara 1. Alhamdulillah. Sama tim yang sekarang ini? Iya, alhamdulillah juara 1 dan itu juga lomba yang pertama. Lomba yang pertama ya? Iya, lomba yang pertama dan alhamdulillah dapat pengalaman yang berkesan ya, berkesan banget dan juga membanggakan pastinya. Itu produknya apa ini? Iya, produknya Cokoblas. Terus perjalanannya gimana tuh? Apa yang kamu persiapkan semuanya dari benar-benar awal banget kan itu berarti ya? Iya, perjuangannya ya pertama sih alhamdulillahnya dari dosen ada yang menghubungi gitu untuk coba nih kali aja gitu kesempatannya saat ini gitu. Terus coba itu dihubunginnya sih sekitar sebulan kurang gitu, jadi sebenarnya agak kurang persiapan juga gitu, tapi ya coba-coba cari di artikel, cari di YouTube, bener-bener otodidak gitu belajar untuk gimana nih biar bisa di kesempatan ini menang gitu, yang pertama kali gitu kan. Alhamdulillah dosen-dosen juga ngedukung gimana strateginya kayak gitu. Oke. Nah, dari Dewan Juri waktu itu apa yang membuat
produk kamu nih unggul dan juga tadi presentasi kamu tuh bagus, meyakinkan gitu. Iya, dari Dewan Juri sih melihat presentasi saya yang bagus gitu, dari visi misi tentang produk ini gitu, terus visi misi, terus strategi bisnis kita gimana, terus juga kan kita juga udah ada sertifikasi gitu, itu sih yang bikin kita unggul dari segi presentasi, bisnis plan, visi misi, sama sertifikasi. Sertifikasinya itu tadi sertifikasi halal sama ya? Udah ada surat izin edarnya. Iya, itu prosesnya lama nggak sih Kalau untuk sertifikasi halal? Sertifikasi halal itu 3 bulan, sekitar 3 bulan. 3 bulan ya, tapi lumayan ya, Iya. udah lebih meyakinkan konsumen ya. Jadi terpercaya lah produknya. Gitu. Oke, nah kamu ini kan tadi jualnya dari lingkungan sekitar, bazar ke bazar ya. Ada potensi ini nggak misalnya memperluas jaringan, menambah tim misalnya dengan reseller gitu misalnya? Iya, alhamdulillah sih kita ada niat untuk memperluas ya dari reseller, dropship kita juga bisa gitu. Untuk reseller kita kemarin udah coba untuk masuk univ-univ di Indonesia lah, menyebar gitu. Dari di Jogja, di Solo, di Semarang gitu. Kita udah coba itu. Berarti lumayan ya dengan satu tim kamu bertiga. Iya. Tapi ini produksinya manual atau kamu udah ada alat sendiri? Untuk saat ini kita masih manual. Masih manual. Bener-bener yang masih pakai setrika. Iya, tapi kita yakin kalau ini tuh produk yang premium lah. Premium, oke. Ini masa ininya expired date-nya berapa lama? Untuk expired date kita 3 bulan, awet sampai 3 bulan. Awet sampai 3 bulan di suhu ruangan. Di kulkas juga bisa ya? Di kulkas juga bisa. Karena berarti ini Chocoblas ini coklat terus dikasih selai seperti itu ya? Jadi ini campuran sereal. Sereal. Jadi berbagai macam sereal kita jadikan satu lalu kita siram sama coklat. Aduh, ini aja udah enak nih. Iya. Oke, nah kalau untuk teman-teman nih misalnya teman-teman UMJ, Sobat Unggul TV UMJ mau juga nih mau beli ataupun juga mau ikutan jadi reseller tuh gimana caranya? Bisa nanti hubungin aja di Instagramnya @c_chocoblas. Oh, digabung semuanya ya? Iya. @c_chocoblas. Itu semuanya bisa order dari situ ataupun juga peluang bisnisnya bisa di situ, tanya-tanya ke adminnya ya? Tanya aja adminnya. Insya Allah ramah. Available. Oke. Terus ada inovasi apa lagi nih yang udah kamu lakukan selama Sejauh ini kita mau coba launching produk baru lagi. Wow, produk baru apa tuh? Iya, nanti itu bisa kita launching di Instagram. Kalau saat ini sih kita mau mengembangkan pasar lagi aja sih. Dulu pengembangan pasar kemana pengembangan pasar? Iya, kita mau coba ke pesantren yang lain gitu, karena kan pasti di Indonesia banyak pesantren ya. Iya. Kalau udah satu dicoba dan menghasilkan gimana kalau kita masuk semua kayak gitu. Luar biasa ini ya. Dari ikut lomba terus bisa ketemu produk dan menghasilkan ya, jadi mandiri sekarang ini. Baik, Atika sekarang ini semester 5 berarti masih lumayan ya, masih aktif ya perkuliahan ya. Ikut kegiatan kemahasiswaan? Ikut apa tuh? Ikut organisasi, ada BEM, masuk juga BEM fakultas, terus IMM, sama untuk yang kewirausahaannya ini ada HIPMI. Oh, HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda. Iya. Luar biasa. Aktif mahasiswa, aktivis, aktif organisasi, entrepreneur juga nih, mulai merintis bisnis ya. Ini kamu bagi waktunya gimana tuh? Untuk bagi waktu sih kalau misalkan pagi emang kuliah kan, kuliah, terus biasanya sampai siang ya. Kalau untuk sore sih sebenarnya saya ada part time juga. Part time apa kerja? Ada ngajar. Oh, ngajar ya. Ngajar apa nih? Kan kesehatan masyarakat ya? Sebenarnya nggak sama sih sama ngajar ngaji. Ngajar ngaji, Masya Allah. Ya, ngajar ngaji anak-anak private gitu. Terus malamnya ngulang lagi kuliah yang tadi, terus sama cek-cek produk Chocoblas nih pesanan atau untuk produksi gimana kayak gitu. Apa tuh boleh bagi tipsnya biar semuanya, kan kamu nih banyak sekali ya aktivitasnya segudang ya, tapi biar semuanya tuh nggak keteteran, tetap on track gitu, on point, tetap maksimal. Harus apa tuh? Di planning terus sih, di cek besok ada agenda apa kayak gitu, dipastiin dulu sebelum besoknya gitu. Jadi
emang harus tersusun secara rapi Rapi ya, pengennya. schedule ya. Harus schedule, Iya, benar-benar. iya. Baik-baik Aziza, kita akan lanjutkan lagi nih Aziza perbincangan kita, tapi kita jeda sejenak dulu, kita lihat oke. dulu lagi yang mau lewat berikut ini. Iya. Pemirsa TV UMJ, kita kembali lagi dalam UMJ Talks dengan tema kita yaitu generasi entrepreneur dari UMJ. Nah, Aziza ini kan kuliah di UMJ ya. Boleh cerita juga keseruan kamu kuliah di UMJ, bagaimana dukungan dosen-dosen dan juga apa dosen-dosen kamu tahu nih, kamu ada produk Cokoblas ini. Alhamdulillah Oke. tahu, dosen-dosen Alhamdulillah. tahu. Dan tanggapannya seperti apa supportnya? Jadi alhamdulillah ya, sama sih seperti mahasiswa yang lainnya gitu, pasti didukung setiap ada mahasiswanya yang potensi untuk mengembangkan sesuatu. Dari keseharian sih alhamdulillah punya teman-teman yang sportif gitu, ngedukung, terus dosen-dosen juga selalu mengikut sertakan produk saya dalam event-event UMJ kayak bazar-bazar kayak gitu. Jadi emang alhamdulillah didukung, terus disupport terus gimana produk ini tuh bisa diusahakan ada di Muhammadiyah, perguruan-perguruan tinggi Muhammadiyah lainnya gitu. Luar biasa ya, alhamdulillah Iya, didukung ya. alhamdulillah. Baik, nah sekarang target kamu untuk jangka panjang misalnya 5 tahun dari sekarang itu apa? Pertama sih saya mau fokus dulu di kuliah untuk untuk IPK-nya ya, gimana IPK-nya. untuk bisa lulus cepat karena harus 3,5 tahun. Terus setelah itu mau mengembangkan lagi Cokoblasnya supaya bisa merekrut pekerja gitu, karyawan-karyawan, jadi bisa ada untuk lapangan pekerjaan gitu. Betul sekali ya. Jadi terus untuk juga produknya bisa go internasional gitu. Karena sebelumnya juga sempat pernah ngejual di Turki gitu Di kan. Turki. Itu lewat apa ngejual di Turki? Lewat Online atau teman-teman, ikut? lewat teman-teman. Oh, lewat teman-teman Lagi-lagi yang lewat di sana. teman-teman. Lagi Iya. belajar di sana. Jadi kamu titipin ketika di sini. Iya. Oh, iya. Berusaha untuk ini sih, Cokoblas bisa lebih Go luas internasional lagi. ya. Amin. Ini udah dipasarkan secara online juga. Iya, udah ada di Shopee. Ada di Shopee juga. Bisa pesen lewat WA juga bisa. Juga. Tapi pernah nggak ada misalnya komplain seperti itu ataupun mungkin ada masukan-masukan dari teman-teman gitu terkait ini kurang ini begitu? Kalau untuk komplain sih pernahnya request Justru alhamdulillah ya. request. Kalau untuk komplain alhamdulillah sejauh ini nggak ada komplain. Paling adanya request gimana produk kita bisa lebih baik lagi gitu. Kalau ditambah ini gimana Kak, kayak gitu, kayak masih masukan untuk Jadi itu. masukannya untuk ditambah variannya justru ya. Berarti untuk awal banget ini produknya sebelum di pasaran itu kan biasanya ada trialnya gitu dari Aziza sendiri, Iya, dari keluarga, dari dan tim keluarga, itu. dari teman-teman terdekat sih. Cocok nggak nih, enak nggak rasanya, kayak gitu. Iya. Nah, Aziza kan ini pastinya terus berkembang ya produknya Iya, juga, insyaallah, amin. dan Aziza juga tadi ingin kuliah cepat gitu. Nah, kira-kira apa yang Aziza persiapkan untuk bisa meraih itu? Yang Aziza inginkan tadi cita-cita semuanya. Pertama sih ya kerja keras terus ya, kerja keras, melihat peluang, mencari inovasi-inovasi lagi gitu. Terus untuk kuliah ya karena alhamdulillah punya teman-teman yang suportif, selalu ngedukung gitu, jadi bisa insya Allah untuk mewujudkan semuanya. Amin. Untuk UMJ, harapan juga UMJ sebagai kampus tercinta, Iya. kamu ingin seperti apa mungkin yang bisa ditambah atau dikembangkan dari UMJ di masa depan? Untuk UMJ mungkin lebih sering ngadain event-event atau seminar-seminar tentang kewirausahaan gitu. Karena kan mungkin banyak mahasiswa nih yang berminat tapi rada susah untuk belajar dari mana gitu. Apalagi kan saya dari fakultas yang basicnya tuh bukan bukan untuk jualan gitu, bisnis gitu sih. Jadi lebih membuka peluang untuk para mahasiswanya terbuka akan wirausaha gitu. Baik, tapi
Kan Aziza dari kesehatan masyarakat terpikirkan untuk mulai usaha ya. Nah itu belajar ilmu bisnisnya dari mana tuh Aziza? Belajar ilmu bisnis sebenarnya cari-cari di YouTube aja sih. Cari-cari di Otodidak ya YouTube, jadinya ya? otodidak, tanya-tanya dosen gimana nih gitu. Lebih minta bantuan dosen sih. Lebih minta bantuan dosennya, iya. Dan Aziza nih sepertinya alhamdulillah mulus ya, maksudnya Iya, dari perjuangan yang dilakukan, bangun brand sendiri gitu. Iya. Pernah mengalami ini kah, apa kayak down ataupun mungkin sesuatu yang kayaknya aduh harus bangkit banget nih gitu, pernah nggak? Kalau untuk itu sih sepertinya enggak sih, Nggak terlalu yang berat ya? banget gitu. Nggak terlalu yang berat banget, alhamdulillah bisa jalan lagi gitu. Apa tuh yang membuat Aziza sepertinya optimis, terus juga kan alhamdulillah nggak ada Yakin. yang sesuatu yang cobaan yang berat banget gitu ya, tapi selama ini lancar-lancar aja gitu. Mungkin bisa bagi juga ke teman-teman apa tuh? Dari niat awal untuk bisnis sih gitu Atau kan. untuk bisnis ya. Pengen bisa bermanfaat buat orang-orang sekitar gitu kan. Mungkin dengan mungkin saat ini belum besar gitu. Iya. Bagaimana nanti kalau sudah besar kita bisa buka lapangan pekerjaan yang lebih luas iya. kayak gitu kan. Itu Sama sih. optimis ya, Optimis keyakinan untuk- itu aja yang iya, keyakinan yang dijaga perlu ya. dibuat. Baik Aziza, boleh kasih juga pesan-pesan kayak pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ, juga kalimat inspiratif nih biar mereka juga bisa seperti Aziza mungkin yang tadinya mau bangun sebuah brand sendiri tapi masih ragu-ragu, takut gagal dan lain sebagainya gitu. Boleh Aziza, silakan. Sebenarnya ini saya ambil dari drakor ya. Drakor, iya. Karena saya juga suka drama Korea. Jadi miracle another word from hard work. Jadi keajaiban itu kata lain dari kerja keras. Dan di dalam kerja keras itu ada yakin, ada niat yang kita bisa melihat peluang dari itu semua dan akhirnya kita bisa berhasil. Gitu. Baik, jadinya miracle adalah another word dari kerja keras itu tadi. iya. Jadi kerja keras ya, jangan menyerah, pantang menyerah dan terus semangat. Baik, Aziza Atika Nur Aziza, generasi entrepreneur dari UMJ. Sukses terus ya Aziza ya. Terima kasih, Dan Kak. semangat selalu. Iya, siap. Terima kasih Aziza atas sharing-sharingnya. Iya. Dan juga pemirsa TVmu serta Sobat Unggul TV UMJ, alhamdulillah tadi kita sudah menyimak pemaparan dan juga sharing-sharing dari Aziza tentang produknya, brandnya yaitu Cokoblast. Mudah-mudahan apa yang Aziza sampaikan bisa menjadi inspirasi untuk kita semua dan juga semakin memicu semangat kita untuk terus berprestasi dan juga berkemajuan. Amin. Dan kini waktunya saya Vini Oliani, juga Aziza dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.